berilah aku nasihat. Apa yang harus kulakukan lagi? Ini memang sulit. Tapi kalau memang benar-benar kau mendengarkan nasihatku, maka ini akan menjadi lebih mudah. Sebenarnya apa yang kau kemukakan tadi, menurut pandanganku, tidak mungkin lah. Bayangkan seorang gadis apalagi gadis desa pula yang seharusnya memiliki rasa malu dan sopan santun, tidak mungkin melakukan hal demikian. Aku sudah tua, sudah banyak pengalamanku. Aku sudah mengerti segala fi'il manusia. Bahkan aku bisa melihat sifat manusia hanya dengan melihat raut wajahnya saja. Coba kau bayangkan seorang gadis desa yang seharusnya tahu malu dan sopan santun duduk di samping seorang pemuda, dan kau berkata, kemana kamu akan pergi? Maka dia menjawab, kemana abang pergi, disitulah aku akan pergi. Coba kamu bayangkan, apakah bisa diartikan bahwasanya gadis itu waras? Tentu saja tidak, pasti gadis itu gila. Tidak sama sekali. Tentu saja kau tidak sadar, karena kau masih terlalu muda, belum banyak pengalaman. Ikutilah perkataanku yang sudah banyak pengalaman ini. Nasihatku untukmu, jauhi dia. Jika kamu bertemu di jalan, jangan disauti. Insya Allah kalau kamu mendengarkan nasihatku, kau akan selamat dunia dan akhirat. Pak, ada tamu itu apa? Oke, jalan dulu sih. Oke, kita dari sini. Tidak kutemui dia. Bagus. Nasihat orang tua sudah pasti benar, karena orang tua lebih lama hidup dan banyak pengalamannya. Tadi Pak, jam 9 tadi dia datang menemui aku di kantor. Tentu saja kau lari terbirit-birit, hahaha. Tentu saja tampak saja olehku. Bagaimana kau melarikan diri ke dalam kakus tentu ya, hahaha. Dan ya betapa lucunya itu, gadis itu tentu dengan sia-sia saja menunggumu, bukan? Dapat saja kau bayangkan bagaimana kecewanya engkau meninggalkan kantormu. Tidak seperti itu. Kamu bertemu juga? Ya, ketika pesuruh kantor memberitahu ada tamu untukmu, aku kira nggak dia yang datang. Ketika ia melihatku, dia menangis terseduh-seduh. Hingga semua orang kantor tahu apa persoalanku. Aku malu sekali. Dan gadis itu bagaimanapun kukatakan dia tidak hendak pergi. Lalu kemudian antar dia ke rumah kenalanku. Kalau kemarin dia kau bawa ke rumah kenalanmu itu pantas, karena sudah larut malam. Tapi sekarang kan sudah siang. Apakah kau sudah menyuruhnya dia pulang? Malah ku beri ongkos. Tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Dia tidak menerima uang dariku. Dia menangis terus. Aku kehilangan akal, tidak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Lalu supaya jangan bikin dia rewel, di kantor aku bawa dia kembali ke rumah kenalanku. Waktu itu Pak, aku mendoa agar dapat bertemu sama kamu dan mendapatkan nasihat dari Bapak. Yang tentunya memiliki rasa malu dan sopan santun tidak mungkin berbuat demikian. Kalau bukan karena dia gila, pasti berbuat gila-gilaan. Tak dapat aku menyangka apa-apa. Dia hanya terus menangis bila di dekatku. Dia tidak bicara apa-apa kepadaku. Barangkali kepada kenalanmu itu dia ada bercerita. Itu tidak. Kepada istrinya ada. Katanya dia hendak pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya sudah lama mati. Ketika ia masih kecil, benar. Lalu ayahnya menikah lagi. 3 tahun lalu ayahnya meninggal pula. 2 hari lalu ibu tirinya marah-marah kepadanya hingga mengusir dia dari rumah dan mengusirnya pergi. Ia pergi ke Padang. Tiba di Padang tidak tahu mau ke mana. Lalu dia kembali lagi ke sini. Omong kosong, itu cerita licik, cerita yang hanya dikarangnya saja untuk menarik kasihan hati orang. Coba kau kira ini negeri Minangkabau, tidak akan mungkin itu terjadi. Minangkabau berpagar adat. Tahulah, dia benar diusir ibu tirinya, tapi dia mana punya nenek mama dan nenek mamanya. Pasti tak akan membiarkan keponakannya itu seorang gadis. Tahukah kalau dia pergi tanpa setahu nenek mamanya? Tidak. Kau
telah menyembunyikan putriku dan kau harus menikahinya. Aku tidak menyembunyikan putrimu yang mengikuti aku. Tak mungkin dia mengikutimu. Ya, itu benar. Kau harus menikahinya. Baiklah, akan kupikirkan terlebih dahulu. Tak ada waktu, kau harus segera memutuskannya. Jadi kau dituduh keluarganya telah menyembunyikan gadis itu dan kau dipaksa untuk mengamininya. Itu tentang suatu pemerasan. Keluarga yang datang ke kantormu itu tentu tidak seorang, bukan? Tentu 3 orang sekurang-kurangnya. 5 orang. Laki-laki itu tentu seperti singkong besarnya, bukan? Demikianlah. Nah, ini tentang suatu pemerasan. Tidak boleh tidak. Kau seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak dapat dipaksa oleh siapapun untuk mengawini seorang perempuan. Kalau ia tak mau, apalagi kalau laki-laki itu pernah mengganggu perempuan itu. Kau tidak pernah mengganggu gadis itu, bukan? Tidak pernah. Nah, kau di pihak yang benar. Meski perkaramu itu akan sampai ke pengadilan, sekalipun tak satu pengadilan yang mau menghukum. Malah kau pun dapat menuduh mereka itu ke pengadilan. Jangan kau takut. Kau dapat mengadukan mereka itu ke polisi dengan tuntutan pemerasan dan ancaman. Benar, meski perkaramu itu tidak sampai ke pengadilan sekalipun, tidak satu pengadilan yang mampu menghukum. Malah kau pun dapat menuduh mereka itu ke pengadilan. Jangan kau takut, kau dapat mengadukan mereka itu ke polisi dengan tuntutan pemerasan dan ancaman. Nanti bila perlu aku tolong kau. Aku kenal kepada polisi di sini, kenal baik, jaksa, anak temanku dari kecil. Nah, nasihatku dalam hal ini, jangan kau tunjukkan dirimu mempan oleh gertakan pada buaya-buaya itu. Jika perlu, kau dapat mengeluarkan ancaman kepada mereka. Jangan sukar soal itu. Dalam pikiranmu, persenang sajalah hatimu. Nasihatku, nasihat orang tua. Dan orang tua seperti ini telah lama hidup dengan telah banyak pengalaman. Tak usah lisan. Nanti aku tulis surat kepada kepala polisi temanku itu. Aku minta ia menjaga keselamatanmu dan perasaan dari ancaman itu. Tenang sajalah. Ya, sebagaimana nasihat Bapak, perkawinan akan dilaksanakan dalam minggu ini juga. Dan itu yang kutemui dalam bus baru-baru ini. Pak, apa nasihat Bapak dalam hal ini? Masih buat bukan jantan saja jenisnya. Mengerti kau? Siapa tahu barangkali dia sedang mengakalimu, sedang mengikatmu supaya kau kawini dia. Karena mungkin jika sudah hamil, sekurang-kurangnya dia hendak mengorek isi kantongmu sampai tandas. Itu paling kurang. Nasihatku dalam hal ini begini: meski dia menangis sampai mengeluarkan air mata darah, jangan kau peduli, serahkan pada polisi. Titik. Menyerahkan dia pada polisi? Bukan untuk memenjarakannya, tetapi untuk menyerahkan kembali ke keluarganya. Karena kau tidak kenal orang tuanya, bukan, dan tidak hendak kembali ke orang tuanya itu. Sebab aku melihat sesuatu yang lebih buruk lagi bakal menimpa kau. Jadi sebelum hal itu terjadi, secepatnya kau beritahu kepada polisi. Tambah cepat, tambah baik. Peranmu yang selalu menggelisahkanmu itu, jangan kau sangsikan. Ikutilah nasihatku. Aku dapat mengerti segala macam hati, karena aku sudah tua, telah lama hidup dan sudah banyak pengalaman. Pada air mukamu yang muda itu dapat aku baca semua pengakuan sajalah kepadaku. Jangan bersembunyi lagi kepada orang tua itu. Takkan baik akibatnya mengaku sajalah. Kau dapat suka dengan seorang gadis, bukan? Jangan membantah. Kau bawalah gadis itu ke sini dan jangan lupa gadis yang sedang mencuri hatimu itu, bawa dia ke sini. Nanti aku dapat menyelesaikan kesukaranmu dengan mudah. Itulah nasihatku, nasihat orang tua yang telah banyak pengalamannya ini. Bawa dia besok ya. Tepat sekali ini. Cantiknya melebihi gadismu yang khianat dulu. Lihatlah tentang aku tidak silap. Perhatikanlah ketika dia datang tadi. Ia salami aku, itu biasa. Tapi dia terus menanyakan ibumu dan menemuinya di belakang. Ini luar biasa. Ini cantiknya melebihi gadismu yang telah mengkhianatimu dulu. Lihatlah tentang ini. Aku tidak silap. Perhatikanlah. Ketika dia datang tadi, ia salami aku, itu biasa. Tetapi dia terus menanyakan ibumu dan menemuinya di belakang. Ini luar biasa. Tertibnya bagus sekali. Kemudian dia sendiri yang menanting debuan itu. Seperti rumah-rumah ini, rumah orang tua saja. Ini sungguh menakjubkan. Anak baik dia itu dalam 1000
jangka satu dapat menangkap satu kekurangan. Dalam hal ini aku tak silap, kekurangannya itu masih dapat diperbaiki asal dia mau mengikuti nasihat-nasihat kelak. Dengarkanlah nasihatku lagi. Nasihat orang tua lebih banyak pengalamannya. Ini nasihatku, nikahilah dia lekas, jangan tunggu lama. Jangan biarkan angin jahat masuk seperti yang pernah kau alami ini. Memang demikian rencanaku, Pak. Bagus-bagus. Tapi nasihatku dalam hal ini, jangan kau meninang dia, aku orang tuanya. Biarkan orang tuanya yang meminang kau seperti ada Minangkabau. Keluarganya sudah datang kepadaku. Tapi aku percaya kau betul cukup bijaksana, bukan?